Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Alvareza dari kelompok 10 dengan NIM 240507242225 dari kelas S1 TS 2024D bersama rekan saya. Saya Junian Afril Syahputra dengan NIM 240507241100 dari kelas S1 TS 2024D. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Lagi ngapain bos? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Alvareza. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan tentang tujuan dari SDGs tema yang ke-10 yaitu mengurangi kesenjangan. Sebelumnya nih, teman-teman tahu nggak tujuan SDGs yang ke-10 apa? Bohong. Saya jelaskan di sini. Yang pertama, mengurangi kesenjangan pendapat. Yang kedua, memperkuat inklusi sosial, ekonomi, dan politik semua orang. Yang ketiga, memastikan kebijakan yang mendukung kesetaraan. Yang keempat, memfasilitasi migrasi dan mobilitas yang aman dan teratur. Untuk solusinya, yaitu adalah untuk menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Mengurangi kesenjangan bukan hanya tentang angka ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Setelah ini, saya akan membagikan sebuah persiapan terkait dengan SDGs 10. Mohon disiap. Oke, hasil respon pengisian kuesioner pertanyaan yang pertama yaitu apakah lokasi infrastruktur yang dibangun, misalnya jalan, jembatan, memprioritaskan konektivitas bagi daerah terisolasi atau komunitas berpenghasilan rendah? Dan jawaban teman-teman yang mengisi kuesioner adalah 80% menjawab iya dan 20% menjawab tidak. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah desain proyek memastikan bahwa infrastruktur ini sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lansia, misalnya trotoar dengan rambu yang jelas. Jawaban teman-teman yang mengisi kuesioner adalah 86,7% menjawab iya dan 13,3% menjawab tidak. Pertanyaan yang ketiga yaitu apakah biaya layanan dari infrastruktur publik yang dibangun, misalnya tarif air, biaya transportasi, ditetapkan dengan mempertimbangkan keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan paling rendah? Dan hasil jawaban teman-teman yaitu 80% menjawab iya dan 20% menjawab tidak. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah proyek konstruksi secara aktif merekrut dan memberikan peluang kerja yang setara bagi kelompok yang secara historis kurang terwakili di bidang teknik sipil, misalnya perempuan, masyarakat adat? Dan teman-teman menjawab 80% iya dan 20% menjawab tidak. Pertanyaan kelima, apakah proses perencanaan proyek mencakup konsultasi aktif dengan semua kelompok sosial yang terkena dampak untuk memitigasi potensi kerugian atau kesenjangan baru? Dan teman-teman menjawab 80% menjawab iya, 20% menjawab tidak. Pertanyaan ke-6, apakah proyek infrastruktur, misalnya jembatan atau jalan, direncanakan untuk menghubungkan daerah terisolasi atau komunitas berpenghasilan? Jawaban dari teman-teman 80% menjawab iya, sedangkan 20% menjawab tidak. Pertanyaan ke-7, apakah desain infrastruktur publik, misalnya fasilitas sanitasi, telah memenuhi prinsip kesetaraan gender dan keamanan, misalnya rasio bilik yang adil atau pencahayaan memadai? Jawaban dari teman-teman 80% menjawab iya, 20% menjawab tidak. Pertanyaan ke-8, apakah proyek telah memastikan bahwa tidak ada penggusuran paksa atau relokasi yang menyebabkan kemiskinan baru atau memperparah kesenjangan tempat tinggal bagi kelompok rentan? Jawaban dari teman-teman 53,3% adalah iya, sedangkan 46,7% adalah tidak. Pertanyaan ke-9, apakah infrastruktur yang dibangun, misalnya jaringan air atau listrik, membantu mengurangi disparitas dalam kualitas hidup antara wilayah perkotaan dan pedesaan? Jawaban dari teman-teman 73,3% ya, sedangkan 26,7% tidak. Pertanyaan ke-10, apakah manajemen limbah dan polusi dalam proyek menjamin dampaknya tidak dibebankan
secara tidak proporsional kepada komunitas berpenghasilan rendah di sekitar lokasi? Jawaban dari teman-teman, 93,3% menjawab iya, sedangkan 6,7% menjawab tidak. Oke, sekian hasil sosialisasi dan penyebaran kuesioner dari kelompok 10. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.